Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya buat kalian yang sudah dukung channel Min selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, itu uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Tanpa basa-basi kita bacain novel Martelberg chapter 5840. Di sini diceritakan pada saat yang sama Cakar yang meraih beberapa episode lalut. Serangan dari banyak master klan tinta juga mendarat badannya, bahkan dengan kulit tebal yang tubuhnya masih terguncang keras. Para episode laut tidak bisa dianggap enteng, terutama dengan serangan dua loyal yang bercampur membuat mereka tampak sangat tajam. Dimanapun serangan mereka mendarat, sisik naga akan terbang. Ada keuntungan dan kerugian untuk memiliki fisik yang besar. Keuntungannya adalah teknik apapun yang dia gunakan itu akan menakjubkan dan kuat. Kerugiannya adalah akan sulit untuk menghindari beberapa serangan. Namun tubuh naga ilahi sangat kuat dan dengan perlindungan sisik naga sulit untuk mengatakan beberapa lama waktu yang dibutuhkan serangan ini untuk memiliki efek pada Yangkei. Ketika Master Kaltita menyerang peserta yang ditangkap, Yangkei juga mulai mengerahkan kekuatan mereka. Meskipun mereka telah lengah dan menderita kerugian, mereka masih peserta dan tidak mati dengan mudah. Mereka masing-masing mengedarkan kekuatan mereka dan melepaskan teknik rahasia mereka. Membombardir lingkungan mereka. Kelompok lain dari Master Kaltita yang dipimpin oleh Monaye berkoordinasi satu sama lain. Dan setelah 3 nafas, mereka akhirnya melepaskan diri dari cakar naga Yangkei dan melarikan diri. Namun mereka semua memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka ketika mereka baru saja ditangkap. Mereka mengira mereka akan mati. Meskipun mereka berhasil melarikan diri, mereka semua menderita luka dengan derajat yang berbeda-beda. Kekuatan Yangkei bukanlah lelucon. Tinggi di langit sekitar tubuh naga raksasa itu, sosok terbang seperti lalat. Pertempuran yang meletus dalam sekejap mata ini sangat sengit. Ini adalah pertama kalinya Yangkei berubah menjadi naga setelah menjadi naga ilahi. Dari berekspresif naga ilahi, segala sesuatu di sekitarnya tampak sangat kecil dan tidak penting, menyebabkan dia merasa bangga. Tidak heran jika Rasul begitu arogan. Pertama, mereka adalah penguasa surga generasi pertama. Jadi mereka memiliki rasa superioritas alami. Kedua, sebagian besar Rasul berukuran besar dan memiliki kekuatan yang besar, sehingga mereka yang bukan Rasul tidak layak untuk diperhatikan. Ini adalah pengaruh kekuatan roh suci dan itu tidak ada hubungannya dengan temperamen seseorang. Yang diam-diam menjadi waspada, dia benar-benar ingin menyelidiki batas kekuatannya, tetapi itu tidak berarti dia akan meremehkan para master klan tinta ini. Jika dia benar-benar memperlakukan mereka seperti lalat, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Saat pertempuran berkecamuk, bahkan jika Yangkei menggunakan teknik rahasia klan naga satu demi satu, situasinya masih tidak terlihat bagus. Lagi pula dia telah menghadapi terlalu banyak lawan kali ini. Dan tidak satu pun dari mereka yang lemah, jadi tidak butuh waktu lama sebelum dia berlumuran darah. Di tengah pertempuran sengit ini, Yangkei juga mengamati sekelilingnya. Pada saat tertentu, naga raksasa itu berbalik dan menyapu ekor naganya yang besar. Ke arah itu, peserta laut dengan fondasi array besar dikirim terbang. Monaye menggertakkan giginya. Untuk menghadapi Yangkei, array 4 gerbang dan 8 istana sangat diperlukan. Meskipun Yangkei saat ini sedang dikepung, tidak ada array besar untuk menutup kekosongan. Jadi dia bisa pergi kapanpun dia mau, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan demikian, ketika pertempuran besar baru saja dimulai, peserta laut yang bertanggung jawab untuk menyiapkan Great Array sudah mulai membuat persiapan. Sekarang mereka hanya membutuhkan satu array foundation untuk menyiapkan Great Array. Tetapi semua upaya mereka sia-sia. Dia sudah lama memperhatikan ini dan telah waspada terhadapnya. Bahkan ini memang terjadi ketika Yangkei muncul dari gerbang domain. Dia sudah memperhatikan keberadaan array 4 gerbang dan 8 istana. Alasan dia ingin menyegel gerbang domain bukan karena dia sombong, melainkan karena dia ingin mengambil inisiatif. Jika dia tidak menyegel gerbang domain, tidak peduli beberapa banyak master yang dimiliki klan tinta, mereka tidak akan dengan mudah menyerangnya dan hanya akan menunggunya memasuki array besar. Menyegel gerbang domain sama dengan memotong turretnya sendiri dan juga memberikan kesempatan kepada klan tinta untuk bertindak. Dengan cara ini, array besar yang telah disiapkan oleh klan tinta sebelumnya tidak akan berguna dan perlu diatur ulang. Saat ini Yangkei hanya perlu menjaga Great Array klan tinta dan mencegah mereka mengaturnya dengan benar. Saat raungan naga terdengar, serangkaian teknik rahasia terbang keluar saat peserta laut bertarung bolak-balik.
Dalam pertempuran yang begitu hebat, mereka tidak berani memberi Yangke kesempatan untuk menyerang meskipun serangan mereka dapat melukai Yangke. Sepertinya mereka tidak akan dapat melukainya, tetapi begitu Yangke menemukan kesempatan untuk menyerang mereka, dia mungkin dapat melukai mereka secara serius. Hanya Monai dan Moayu, dua raja klan tinta yang bisa menjadi ancaman nyata bagi Yangke, tetapi bahkan mereka berdua menjadi lebih ketakutan saat mereka bertarung. Yangke tampak seperti dalam keadaan menyesal, tetapi auranya tidak melemah, malah menjadi lebih kuat saat dia bertarung. Monai telah bertarung dengan Yangke di Tunggu semesta dan menderita kerugian besar. Tetapi dia juga tahu bahwa pada saat itu Yangke tidak berada di puncaknya, jadi sulit baginya untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Karena itu kali ini dia telah mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan kekuatan Yangke. Tapi sekarang dia terkejut menemukan bahwa kekuatan Yangke lebih kuat dari yang dia bayangkan. Orde ke-9 tubuh naga ilahi dari zaman kuno sampai sekarang. Tidak ada makhluk hidup yang bisa mengumpulkan kedua kekuatan ini bersama-sama. Belum lagi Yangke telah menyatu dalam alam semesta kecil Fang Tianchi ketika dia menembus ke Orde ke-9. Manfaat yang diperolehnya dari tunggu semesta telah sangat meningkatkan pencapaiannya di tingkat Great Dao, yang merupakan dasar dari kekuatannya. Jika itu adalah Orde ke-9, biasa bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan seperti itu. Suasana hati Moayu juga tidak setenang yang terlihat di permukaan. Belum lama ini Yangke dikejar-kejar seperti kelinci olehnya, tetapi dia tidak berani melawannya secara langsung. Tetapi setelah bertahun-tahun, kekuatannya telah tumbuh sedemikian rupa. Dengan kekuatan Yangke saat ini, bahkan pertarungan 1 lawan 1 Moayu bukan tandingannya. Bukankah dikatakan bahwa setelah ras manusia maju, mereka akan membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan pondasi mereka sendiri. Orang ini telah maju ke Orde ke-9 di alam semesta dan hanya beberapa ratus tahun sejak itu. Jadi dia masih Orde ke-9 yang baru dipromosikan. Dengan kekuatan saat ini, jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi untuk dikumpulkan, adegan seperti apa itu? Dapat dikatakan bahwa semakin kuat kinerja Yangke, semakin banyak kekuatan klan tinta yang takut padanya. Beberapa pesudah Yolat dikirim terbang, tapi mata Moayu dan Moayu bersinar pada saat yang sama ketika mereka menemukan kesempatan untuk menyerang. Pada saat berikutnya, mereka berdua menyerang bersama dan meluncurkan teknik rahasia yang kejam ke arah naga raksasa itu. Kekuatan tinta meledak dan lebih dari selusin sisik naga terangkat. Perhatikan daging dan darah yang tersembunyi di bawah sisik naga. Tubuh naga 10.000 jeng juga dikirim terbang oleh serangan ini. Kesuksesan. Keduanya sangat bergembira, tetapi pada saat berikutnya kegembiraan mereka membeku di wajah mereka ketika mereka menyaksikan tubuh besar Yangke menabrak salah satu sarang tinta. Adapun sarang tinta itu adalah sarang tinta tingkat Royolot. Gemuruh bagaimana sarang tinta tingkat Royolot yang menjulang tinggi dapat menahan benturan seperti itu.